Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita tetap semangat dan tetap dapat menyelesaikan tugasnya hari ini dengan sempurna. Sebelum kita belajar dan Ibu memulai materi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Pada hari ini yang akan kita bahas itu adalah tema 4, subtema 3 PB2. Jadi tema 4, subtema 3 PB2 ya. Kita belajar terakhir yaitu di hari Jumat ya, di hari Jumat. Nanti berarti setelah Jumat kalian tanggal 30 itu sudah menghadapi ujian akhir sekolah sampai dengan tanggal 3 Desember ya, ujiannya 4 hari. Oke, hari ini akan kita bahas adalah 2 mata pelajaran, masih bahasa sama PKN. Bahasa sama PKN. Yang akan kita bahas masih tentang hak dan kewajiban, tapi sekarang hak dan kewajiban bertetangga ya, hak dan kewajiban bertetangga. Kemarin ada PB1 ya. Ini adalah hak dan kewajiban tetangga kita, yaitu kita berhak untuk mengenalkan diri dan kita berhak untuk mempunyai teman baru, yang tetangganya juga berhak untuk mendapatkan teman mendapatkan hak untuk berteman sama kita ya. Kewajiban kita adalah menegurnya, yang menyapanya apabila kita punya tetangga baru, kita menegur, menyapa ya. Itu adalah kewajiban kita agar dianya tidak merasa wah aku ini tinggal di sini aku ada hati yang kenal ya. Nah, jangan ada rasa itu ya. Oke, sekarang itu adalah di sini buka halaman 114 PB2 subtema 3 PB2 halaman 114. Nah, biasanya kita kadang kita misalnya kita habis dari jalan-jalan tuh, dari mana ya, kita sudah mendapatkan hak kita tuh jalan-jalan sama keluarga kemana, akhirnya kita dapat oleh-oleh ya, beli oleh-oleh. Nah, kadang suatu saat kita kadang kasih teman ya, kasih tetangga sebelah, mamanya kadang bilang, nah ini kasih tetangga sebelah, nak cicipin makanan kita baru bawa dari ini, cicipin dari oleh-olehnya, kadang gitu ya, enggak? Nah iya, itu adalah haknya dia dan kewajibannya kita sebagai bertetangga. Dia barangkali juga apabila ada makanan dia nyicipin ke kita, jadi saling tukar menukar. Jadi hidup kita jadi damai sama tetangga, kita menghargai, dia dihargai, jadi kita saling aman damai. Nah kayak di sini ya. Di sini, minggu sore Ibu Fatimah membuat kue kering. Ibu meminta Fatimah untuk mengantarkan ke rumah tetangga. Fatimah menuruti perintah ibunya. Sebelum berangkat, Ibu berpesan agar Fatimah bersikap sopan saat tiba di rumah tetangga. Sopannya saatnya gimana caranya? Ketuk Assalamualaikum, kalau dia kata, atau selamat sore tante, selamat sore ini. Nah, kita pakai ucapan dulu. Itu namanya sopan ya, salam dulu. Ya, namanya salam. Nah, jadi kata begini itu yang pertama menolong apabila kita ada musibah dalam lingkungan tetangga itu adalah tetangga dulu. Makanya di sini adalah tetanggaku saudaraku, ya, tetanggaku saudaraku. Misalnya gini deh, ada genteng rumah kita tuh ada yang bocor. Nah, kita mau pengen aja tuh ke atas genteng, misalnya papanya pengen ngajar, pengen lihat apakah di mana bocornya, mau benerin genteng. Nah, kita pasti pengen punya tangga tapi di rumah kita nggak ada tangga ya. Barangkali di tetangga ada yang punya tangga ya, kita pinjam ke tetangga ya. Nah, jadi itu saling ini. Jadi yang menolong kita itu adalah tetangga dulu. Jadi dengan tetangga itu harus baik, harus saling menghormati, harus saling menyayangi ya, harus saling mengenal supaya nanti kita aman. Kalau misalnya ada kawan diajak main, dipanggil temannya main, jangan main sendiri-sendiri aja, dipanggil temannya main. Kalau ibu dulu sih saling panggil ya, jam 5 masuk, jam 4 sore itu udah keluar manggil. Ini misalnya siapa? Ayo main yuk. Nah, main ini yuk main. Nah, itu. Jadi sore-sore itu kita tuh hak kita untuk bermain itu memang ada dengan tetangga. Kenapa? Agar kita bisa saling kenal dengan tetangga. Oh ini mah tadi tinggalnya di sana, aku tadi main di sana. Jadi kita tahu dengan tetangga, kita tahu siapa namanya, kita tahu orang tuanya, kita tahu ya. Jadi harus saling mengenal. Itu adalah hak dan kewajiban kita ya. Nah di sini tetangga adalah orang yang rumahnya dekat dengan rumah kita. Jadi tetangga itu adalah orang yang rumahnya dekat dengan rumah kita. Mereka bisa saja berasal dari keluarga dekat kita sendiri, bisa pula orang asing yang sudah menjadi teman. Kita harus menyayangi dan menghormati tetangga. Mereka adalah saudara kita yang selalu membantu kita jika kita memerlukan pertolongan. Sebagai tetangga yang baik, sebaiknya kita saling mengenal satu sama lain ya. Jadi bertetangga juga tidak boleh membedakan agama, tidak boleh membedakan ras, tidak boleh membedakan suku bangsa, tidak membedakan antara miskin dan kaya. Jadi semuanya harus sama, kita harus saling mengenal, tidak mengenal semua itu. Karena dalam Pancasila
tidak mengenal itu ya. Kita harus saling menghargai ya, ya. Nah, ini adalah tetangga. Jadi misalnya gini, nah nih tetangga juga. Misalnya tetangganya ada sama kita, satu sekolah dengan kita. Ini kan kita bisa pergi bareng-bareng. Kalau sekolahnya dekat, atau pada saat sekolah kita main sama tetangga kita ngajak teman tetangga kita, ayo yuk kita main, kita saling tukar. Jadi kalau ada tetangga di rumah satu sekolah dengan kita, misalnya lagi sakit tuh, lagi nggak masuk sekolah, kita bisa tanya kan sama tetangga. Itu enaknya punya tetangga itu ya, kita bisa saling kalau ada masalah tetangga ya, kita bisa tanya sama tetangga. Nah dalam makanan juga, kadang kita kan kata Bu Dini tadi, kadang kita saling memberi makanan. Dia juga kalau pulang dari misalnya mama lagi buat apa tuh, dicicipinya kita makanan. Tadi kita baru pulang, kita anterin dia oleh-oleh. Nah kadang makanan itu adalah ada makanan yang sehat, ada makanan yang tidak sehat. Tapi makanan yang sehat itu adalah makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna ya. Nah, di sini makanan sehat itu penting untuk kesehatan tubuh kita. Makanan yang bergizi membuat tubuh menjadi sehat. Kandungan gizi yang cukup diperlukan tubuh untuk beraktivitas sehari-hari. Jadi, kata begini pernah kita pelajari, makanan sehat itu mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Ya, harus ada 4 itu. Ya, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Nah, jadi makanan itu kalian tahu yang mana sehat, yang mana yang tidak. Ya, pasti kalian tahu yang mana makanan sehat. Ini makanan sehat itu. Kayak gini, ini apa? Ini tidak sehat, ya enggak? Minuman kalian itu tidak sehat. Minuman yang sehat itu adalah air putih, itu yang minuman yang sehat, ya. Tapi air yang tidak es, air putih biasa, itu ya. Ini sehat, ini adalah buah. Ini sayur sehat. Ini sehat, ini apa ini? Snack ini kalau dia banyak mengandung pengawet, dia tidak sehat. Jadi kalau sekali-sekali tidak apa-apa, tapi kalau dikonsumsi tiap hari, ini bukan makanan yang tidak sehat. Jadi kalau menurut Budini, ini bukan makanan tidak sehat, ini tidak sehat, makanan yang tidak sehat. Ya, kalau menurut Budini, karena ini makanannya pasti ada mengandung zat kimianya, walaupun cuma sedikit. Nah ini roti sehat sebagai pengganti nasi. Ya, permen, apalagi permen tambah tidak mengandung sehat, ya tidak sehat, rusak bagi gigi, banyak gulanya ya nih. Jadi kita harus bisa mencari makanan yang sehat. Itu adalah makanan yang dibawa dari rumah, itu pasti makanan yang sehat. Insya Allah sehat karena dibuat oleh orang tua kita ya. Nah jadi nanti kalau kita sudah masuk sekolah, usahakan bawa makanan sendiri ya, usahakan bawa makanan sendiri. Kalau pengen jajan seadanya saja, jangan datang ke sekolah itu dibawa makanan oleh orang tuanya tapi tidak dimakan, nanti orang tuanya sedih. Sudah dibungkusin dari makan, kasihan nggak? Iya ya. Jadi usahakan bawa makanan sendiri, kita bisa makan di kelas sama-sama ya, pada jam istirahat ya. Nah jadi di sini karena kita tadi ada kata begini, jadi kita belajar hak dan kewajiban Nah jadi hak dan kewajiban ya. Nah jadi tugasnya hari ini adalah kalian buat hak dan kewajiban ya, hak dan kewajiban bertetangga. Hak dan kewajiban bertetangga. Haknya apa, kewajibannya apa saja. Nah itu untuk tugas PKN. Nah tugas bahasa Indonesianya adalah jawab pertanyaan ini, nomor 1 sampai dengan nomor 4 sesuai dengan bacaan yang di sini. Nah itu adalah untuk tugas bahasanya. Jadi tidak terlalu sulit ya. Kayaknya tema 4 ini karena tidak terlalu banyak menguras tenaga. Matematikanya juga tidak terlalu sulit ya. Menurut Ibu Budini matematika tidak terlalu sulit. Jadi hanya hitungan perkiraan aja. Tapi di tema 3 adalah hitungan perkiraan dalam perkalian ya. Jadi tugas bahasa Indonesianya adalah halaman 116 yang akan dikumpul di Classroom. Sudah itu tugas PKN-nya itu adalah halaman 120 tentang hak dan kewajiban bertetangga. Bermain dengan tetangga, bukan hak bertetangga ya, hak dan kewajiban bermain dengan tetangga, karena kalimatnya ini adalah bermain, karena gambarnya adalah bermain. Jadi hak dan kewajiban bermain dengan tetangga. Jadi hak kita apa dengan tetangga, kewajiban kita apa dengan tetangga pada saat kita bermain dengan tetangga. Bukan hak dan kewajiban secara umum ya, tapi hak dan kewajiban kita saat bermain dengan tetangga. Haknya apa, kewajibannya apa. Jadi tugasnya ada 2, yaitu bahasa Indonesia sama PKN ya. Ibu akhiri aja materi hari ini. Semoga bermanfaat dan tidak menyulitkan kalian, karena tugasnya juga mudah menurut Bu Dini, karena sudah kita bahas sama-sama, sudah kita pelajari juga dari tema 1 ya. Jadi Ibu yakin kalian bisa menjawabnya ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.